Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Huryanto di channel Nihon Anime. Oke, jadi pada video kali ini guys, kita akan membahas terkait Shopee ya. Nah, di Shopee itu ada berbagai jenis layanan yang disediakan. Salah satunya adalah Shopee Pay, Shopee Pay Later, Shopee Pinjam, Shopee Cicilan ya. Dan di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya apa sih perbedaan dari semua metode yang tadi saya sebutkan, yaitu Shopee Pay, Shopee Pay Later, Shopee Pinjam, Shopee Cicilan. Gimana cara bedainnya ya? Jadi teman-teman bisa cek video ini ya. Saya akan bahas satu persatu dan jelaskan ya, biar teman-teman gak bingung lagi dan paham pastinya ya, insya Allah. Oke guys, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih udah support dan langsung aja untuk kita ke video pembahasannya. Oke guys, jadi ada beberapa metode yang cukup penting dan ada yang baik juga ya untuk kebutuhan kita. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu Shopee Pay. Nah, jadi di sini adalah salah satu solusi e-wallet all-in-one ya. Jadi Shopee Pay ini bukan cuma buat bayar belanja online, tetapi ini juga bisa buat transfer uang, bayar tagihan, ya tagihan PLN atau PDAM atau pajak atau lain-lain ya. Jadi ada banyak banget ya. Nah, sampai bisa juga beli kuota, beli pulsa. Pokoknya intinya ini adalah salah satu metode pembayaran yang bisa kita gunakan di aplikasi Shopee. Nah, e-wallet serba bisa ini sangatlah mempermudah ya transaksi hari-hari kamu. Jadi Shopee Pay itu lebih fokus buat ngelayanin kebutuhan transaksi digital secara umum ya. Nah, itu adalah Shopee Pay ya, dan kita akan bahas Shopee Pay Later ya. Jadi Shopee Pay Later ini belanja dulu, bayar nanti. Nah, jadi kamu bisa belanja di Shopee dulu ya. Terus untuk bayarnya besok kemudian hari. Jadi sekarang ini kita check out ya. Kemudian untuk bayarnya mungkin bisa bulan depan gitu ya. Jadi nggak sekarang ya bayarnya. Nah, nanti bayarnya itu bisa dicicil juga ya guys ya dalam beberapa bulan ya. Nah, itu praktis banget ya buat yang lagi butuh barang, ingin beli apa gitu ya di Shopee. Tapi sekarang ini duitnya belum ada atau mungkin belum gajian ya tanggal 2 gitu ya. Tapi ingat ya guys ya, kalau semisal mau pakai Shopee Pay Later ini harus sesuai syarat dan ketentuan yang mereka tentuin ya. Jadi bijak aja ya dalam menggunakan metode pembayaran ini. Oke, yang ketiga adalah Shopee Pay Pinjam. Nah, apa itu Shopee Pay Pinjam? Jadi Shopee Pinjam ini adalah pinjam cepat tanpa jaminan. Nah, Shopee Pay Pinjam ini lebih ke arah pinjaman tunai langsung dari Shopee. Jadi kamu bisa ajukan pinjaman tanpa jaminan, prosesnya cepat dan bisa langsung masuk ke Shopee Pay kamu atau langsung ke rekening ya. Jadi buat yang lagi butuh duit cepat bisa jadi opsi nih. Tapi pastikan juga kamu baca dan pahami baik-baik syarat dan bunga yang ada gitu ya sebelum mengajukan. Biasanya kalau misalnya kita ingin pinjam ya, Shopee Pinjam ini kita masukkan berapa nominal ingin kita pinjam, contoh 1 juta. Biasanya nanti ada keterangan juga, data-data mungkin ada pajak, ada admin, ada bunga atau apa gitu ya, akan di total. Biasanya kalau enggak, ini contoh ya, mungkin kita pinjam 1 juta, bunganya itu 200 ya, ini contoh aja sih. Nah, tenornya berapa? Tenornya itu jangka waktunya ya. Contoh mau 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya, itu bisa ya. Nah, contoh kalau 6 bulan itu biasanya bunganya atau adminnya itu lebih tinggi ya, kalau semisal semakin lama. Tapi ya kita bisa nyicil per bulan itu enteng gitu ya. Nah, plus minus ya, jadi perlu dipertimbangkan ya. Nah, jadi kalau semisal udah di total mungkin kita bisa balikan ke Shopee ya, 1.200.000 udah sama adminnya. Contoh kita pakai yang 3 bulan gitu ya. Nah, nanti biasanya ada keterangannya kok guys ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, yang keempat adalah Shopee Cicilan. Nah, jadi Shopee Cicilan inilah bayar sesuai anggaran. Kalau Shopee Cicilan ini biasanya lebih ke arah bayar barang belanjaan secara dicicil ya guys ya. Nah, jadi kamu itu bisa belanja di Shopee, terus pilih opsi cicilan. Nah, terus bayarnya itu bisa diangsur ya dalam beberapa bulan ya. Nah, ini bagus banget buat yang pengen bayar pakai cicilan ya. Mungkin pakai tenor ingin dicicil setiap bulan, contoh 100.000 dengan harga mungkin berapa ya, 1 juta gitu ya, 100.000 per berapa per bulan atau berapa ya. Nah, bisa
hitung aja. Jadi intinya ShopeePay cicilan, ShopeePay ini metode pembayaran ini ya. Ini kita bisa beli barang tapi dicicil ya. Ya, tetapi juga ini ya perlu diperhatikan juga ya guys ya. Karena kalau misal dicicil kita juga harus membayar ya. Jadi gunakan juga secara baik ya. Nah, jadi itulah sedikit perbedaannya ya guys ya dari masing-masing jenis metode pembayaran. Jadi ShopeePay, ShopeePay Later, Shopee Pinjam, Shopee Cicilan itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Nah, jadi bisa digunakan dengan baik ya berdasarkan kebutuhan kita. Kalau ShopeePay itu biasanya untuk bayar untuk semua kebutuhan kita yang ada di Shopee gitu ya, bayar tagihan atau apapun ya. Kalau ShopeePay Later kita bisa bayar sesuatu ya apa saja, biasanya bisa semua ya. Terus tapi ini bayarnya bulan depan gitu ya. Kalau ShopeePay Pinjam, ini kita bisa pinjam uang di aplikasi Shopee, mau berapa juta gitu ya. Nah, kalau Shopee Cicilan, kita bisa mencicil ya pembayaran yang udah kita pilih. Kalau contoh untuk penggunaan Shopee Cicilan itu biasanya kalau ketika kita menggunakan ShopeePay Later. Nah, nanti kalau ShopeePay Later kan bayarnya bulan depan, tapi ada opsi juga menggunakan Shopee Cicilan. Jadi kita bisa atur mungkin dicicil 3 bulan ya, tapi metode pembayarannya tetap ShopeePay Pinjam ya. Nah, atau 6 bulan juga bisa. Berdasarkan yang ada di Shopee ya, keterangannya ada berapa gitu ya, tenor yang disediakan ya. Entah itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bisa dicek aja. Oke, jadi mungkin itu ya guys ya. Perbedaan antara ShopeePay, ShopeePay Later, ShopeePay Pinjam, dan Shopee Cicilan. Masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan ya. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu kamu yang mungkin masih bingung atau mungkin belum tahu juga ya. Oke, semoga membantu. Dan untuk video kali ini mungkin segini aja. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next konten. Saya Yusuf Huryanto. Terima kasih. Bye-bye.